Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Marcella dengan NIM C1C021027 yang akan menyampaikan materi akuntansi keperilakuan mengenai aspek keperilakuan pada perencanaan laba dan penganggaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wiremi Eka Putra, SEMSI. Adapun kajian materi kita pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama fungsi dari perencanaan laba dan penganggaran, yang kedua pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran, yang ketiga konsekuensi disfungsional proses penyusunan anggaran, yang keempat relevansi konsep ilmu keperilakuan dalam lingkungan perencanaan, dan yang kelima konsep keperilakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran. Baiklah, kita masuki ke materi yang pertama yaitu fungsi dari perencanaan laba dan penganggaran. Perencanaan laba adalah pengembangan dari rencana operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan. Laba sangat penting dalam perencanaan karena rencana yang diharapkan adalah laba yang memuaskan. Anggaran adalah merupakan rencana yang dicurahkan ke dalam keuangan dan istilah kuantitatif lain. Anggaran merupakan perencanaan material untuk tindakan yang dinyatakan dalam istilah keuangan. Anggaran merupakan rencana laba jangka pendek yang komprehensif, membuat tujuan dan dengan target manajemen dilaksanakan. Anggaran adalah alat material yang memastikan pencapaian target organisasi dan memberikan pedoman yang terperinci untuk operasional lain. Kemudian ada fungsi anggaran. Yang pertama, anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan. Yang kedua, anggaran merupakan cetak biru perusahaan untuk bertindak yang mencerminkan prioritas manajemen dalam alokasi sumber daya organisasi. Yang ketiga, anggaran bertindak sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan beragam departemen atau divisi organisasi antara yang satu dengan yang lainnya dan dengan manajemen puncak. Yang keempat, dengan menetapkan tujuan dalam kriteria kinerja yang dapat diukur, anggaran berfungsi sebagai standar terhadap hasil operasi aktual yang dapat dibandingkan. Yang kelima, anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen untuk menemukan bidang yang menjadi kekuatan atau kelemahan perusahaan. Yang keenam, anggaran mencoba untuk memengaruhi dan memotivasi manajer ataupun karyawan untuk terus bertindak dengan cara yang konsisten. Materi selanjutnya adalah pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran. Yang pertama, tahap penetapan tujuan. Aktivitas perencanaan dimulai dengan menerjemahkan tujuan organisasi yang luas ke dalam tujuan aktivitas yang khusus untuk menyusun rencana yang realistis dan menciptakan anggaran yang praktis. Yang kedua, ada tahap implementasi. Tahap implementasi rencana Volmarter disebut digunakan untuk mengomunikasikan tujuan dan strategi organisasi, serta untuk memotivasi orang secara positif dalam organisasi. Yang ketiga, ada tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Anggaran menjadi tolak ukur terhadap kinerja aktual dibandingkan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan manajemen berdasarkan pengecualian. Materi selanjutnya ada konsekuensi disfungsional proses penyusunan anggaran. Anggaran terdiri yang pertama ada rasa tidak percaya. Anggaran terdiri atas seperangkat tujuan-tujuan tertentu, walaupun anggaran tersebut dapat disesuaikan untuk kejadian yang tidak diantisipasi. Yang kedua, resistensi. Literatur dalam bidang ilmu sosial, manajemen, dan perilaku organisasi telah menggambarkan fenomena dari resistensi karyawan untuk berubah. Yang ketiga, ada konflik internal.
Konflik internal menciptakan lingkungan kerja yang kompetitif dan bermusuhan. Konflik dapat menyebabkan orang berfokus pada kebutuhan departemennya sendiri secara eksklusif daripada kebutuhan organisasi secara total. Yang keempat, ada efek samping lainnya yang tidak diinginkan. Anggaran barangkali menghasilkan pengaruh lain yang tidak diinginkan. Salah satu dari hal ini adalah terbentuknya kelompok informal yang kecil yang bekerja menentang tujuan dari anggaran. Baiklah, materi yang selanjutnya adalah relevansi konsep ilmu keperilakuan dalam lingkungan perencanaan. Yang pertama ada dampak lingkungan perencanaan. Lingkungan perencanaan mengacu pada struktur proses dan pola interaksi dalam penetapan kerja. Yang kedua, ukuran dan struktur organisasi. Ukuran dan struktur organisasi mempengaruhi perilaku manusia dan pola interaksi dalam tahap penetapan tujuan, implementasi, dan pengendalian, serta evaluasi terhadap proses perencanaan. Materi yang selanjutnya adalah konsep keperilakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran. Yang pertama ada tahap penetapan tujuan. Teori organisasi modern mengasumsikan bahwa tujuan organisasi bervariasi dan mencerminkan keputusan untuk membuat komitmen atas organisasi tersebut terhadap suatu rangkaian tindakan tertentu. Yang kedua ada keselarasan tujuan. Masalah utama yang dijumpai dalam tahap penetapan tujuan adalah mencapai tingkat keselarasan tujuan atau kompatibilitas yang mungkin di antara tujuan organisasi, subunit, divisi atau departemen, dan anggotanya yang berpartisipasi. Yang ketiga ada partisipasi. Partisipasi dalam proses penyusunan anggaran diklaim oleh sebagai besar orang sebagai obat mujarab untuk memenuhi kebutuhan anggota organi. Yang keempat adalah manfaat partisipasi. Partisipasi dapat meningkatkan moral dan mendorong inisiatif yang lebih besar pada semua tingkatan manajemen. Yang kelima ada batasan dan permasalahan partisipasi. Proses partisipasi memberikan kekuasaan kepada manajemen untuk menetapkan isi anggaran. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.